dalam masjid, dalam majlis ta'lim, majlis pengajian. Jadi hendaknya perhatikanlah, baca bersama-sama. Jadi insyaallah kita mulai ayat wa ma kunta bijanibit tur. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta bijanibit turi idh nadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yatadhakkarun. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا وتكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم بما أوتي موسى من قبل قالوا أظهر وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك. Jadi ayatnya undang bersambung-sambung berita dari ayat-ayat yang sebelumnya, itu kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan menunjuk berita-berita dari kisah Nabi Musa pada Rasulullah Nabi Muhammad. Maka seluruh yaitu para nabi-nabi sebelum Rasulullah, berita-berita perjuangan dan bermacam-macam, yaitu bala-bala yang tak pernah lebih, semuanya akan temuan dari Allah SWT, mendung-mendung temuan dalam Al-Quran. Makanya beritanya dinyatakan oleh Allah Ta'ala pada Rasulullah, maka sampai pada gedanya orangnya hati terkenang akibat perjuangan para Rasul dalam menegakkan agama Allah. Wa ma kunta bijanibit tur, itu yang kejadian pada masa Nabi Allah Musa. Maka dinyatakan oleh Allah, tiadalah kamu Muhammad, yaitu di pinggir lembah Tur Sina, artinya lembah gunung Tur, lembah yaitu di
Palestin, idna daina, ketika kami panggil, kami suruh Musa, walakin rahmatan, akan tetapi semuanya menjadi rahmat dari Tuhanmu untuk kamu memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum ada seorang pun yang memberi peringatan min nazirin min qablika, dari sebelummu, la'allahum yatadzakkarun, mudah-mudahan mereka menjadi pelajaran. Jadi dalam ayatnya berulang-ulang diliput juga pernah, yaitu dinyatakan dalam ayat ini bahawa apa yang terjadi pada Nabi Allah Musa pada waktunya, mulai daripada dalam istana Fir'aun sehingga langsung terjadi, yaitu dari sebuah hal ke sebuah hal dalam perjalanan Nabi Allah Musa sampai itu pada negara Nabi Allah Shu'aib. Dan di sini dituntun pula Nabi Allah Musa bermacam yang terasa mandum-mandum hana beritanya yang kedua dari Rasulullah. Maka dinyatakan Allah Ta'ala, Muhammad, apa yang terjadi pada masanya, kamu tidak ada di pinggir-pinggir Tur, yaitu lembah di Bukit Tur Sinai, yang bawadanya lembah Musa, yang ayat ini kali kita baca, Nabi Allah Musa kemudian Allah dengan suara, ini ana rabbuk fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ketika Allah panggil Musa adalah anak kata bahwasanya, dan mendung-mendung beritanya menjadi rahmat dari Tuhanmu untuk kamu memberi peringatan kepada kaum, untuk menjadi, karena tak ada seorang pun manusia sebelummu, sesudah Nabi Allah Musa, tak ada seorang pun yang memberi peringatan tentang itu yang terjadi pada masa-masa yang dahulunya, kaum-kaum yang telah dimusnahkan Allah SWT. Jadi mudah-mudahan berita-beritanya akan menjadi pelajaran kepada umat, menjadi ingatan, pelajaran yang dapat dikenang itu yang terjadi masa-masa yang dahulu. Jadinya adalah mungkin tanya juga, maka perlulah beliau baca akibat yang terjadi masa sebelum Rasulullah pada nabi-nabi yang lain. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'u ayatika wa nakuna minal mu'minin wa nakuna minal mu'minin. Walaula an tusibahum, agar mereka mandu-mandu bersambung dengan la'allahum yatadzakkarun, agar mereka tidak mengatakan ketika Allah yaitu menimpakan musibah terhadap mereka, bima qaddamat aydihim, disebabkan yaitu perbuatan-perbuatan dan tangan-tangan mereka. Fayaqulu, maka berkata, Rabbana, ya Tuhan, kenapa tidak Engkau utuskan kepada kami seorang Rasul, lalu kami ikut ayat-ayat-Mu, wa nakuna minal mu'minin, dan hendaklah kami menjadi orang-orang mukmin. Jadi kata-katanya yang kena itu dalam babah manusia, maka nyukup kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala ayat-ayat kejadian mendung-mendung yang terjadi
supaya mereka ni rasul-rasul yang dikirim di ayat-ayat itu, walakinna kunna mursalin, tetapi kami, kata Allah, kami kirim para rasul-rasul, kirim rasul-rasul ya Allah SWT, supaya baiknya tutup. Kenapa tidak? Ya Allah, Engkau turunkan kepada kami seorang rasul, maka kami ikut ayat-ayat-Mu yang baiknya tutupnya. Maka Allah SWT kirim dari rasul ke rasul, rasul ke rasul, sampai penutup Rasulullah Nabi Muhammad. Dan Rasulullah Nabi Muhammad mandum dalam Quran menyatakan para, yaitu kisah para nabi-nabi yang dahulu, supaya hati kebetulan musibah, hati kebetulan tertimpa kepada mereka musibah-musibah, supaya baikna duduk pakon hana pedron, pakon hana pedron ke kamu sidol rasul untuk nabi pingat, supaya kamu ikut para rasul-rasul tersebut. Yang baikna duduknya, maka kebetulan tak apa gini orang. Jadi berikan nasabah-sabah yang terjadi istilahnya dalam bahasa ada di kampung-kampung, bekas sabarapan, bekas ada begahnya menang, supaya apa kan bena sehingga atipu yang terjadi yang pertama masalah sumpah bena apakah nak begawai kamu hendak kamu tepu mana ke, maka Allah Subhanahu wa taala kirim rasul-rasul yang akan tertimpa lagi sampai jino pun terjadi macam musibah, macam-macam yang lain. Jadi bena tutup bak mereka-merekanya pada zamannya sampai orangnya, oh nak kamu tupu, ada kamu tupu, kah kamu kubu mana? Kadang-kadang ada kamu kena yang rapar-rapar aja. Adina dia jadi tupu, kamu anak tupu, maka anak pegang, maka anak gajah. Menolak para rasul-rasul. Lebih awal Allah gaduh supaya baiknya singa, maka dikirim Rasul Nabi Muhammad untuk diulang mana-mana cerita dalam Quran. Nabi 25 Nabi dalam Quran, dan dua yang khilaf yang pegahnya Nabi dan yang pegahkan Nabi, itu termasuk Zulkarnain ya, 25 para nabinya mandumna, yaitu kejadian dengan umat-umatnya. Maka mandum disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Quran, dibaca Rasulullah ba'danya supaya menjadi peringatan untuk pelajaran. Beda kata-kata kamu anak tuku. Mereka gini double macam yang kalau pegang dalam ayat-ayat itu. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang ada anak debu, sehingga kamu anak debu, anak debu pada kayak apa? Kalau malam anak debu subuh, dia subuh nabi, pakai anak dia, bukan pegang anak debu, manduk kalian. Itu berita-berita yang betul. Alayan lanjut. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu laula utiyan misla ma utiya Musa. Manakala datang kepada mereka kebenaran, telah dikirimnya Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena sesudah Nabi Allah Musa, Nabi Isa, jauh antara dua Nabi, Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, perhitungan hampir-hampir. Menyatakan dari Nabi Musa kepada Nabi Isa adalah berdukun dalam sebuah riwayat. Lahirnya Nabi Allah Isa dengan Nabi Muhammad, bak sebuah riwayat nak berdukun, nak yang pegang ni berdukun. Yang jelas jauh. Sebelum Rasulullah dilahirkan kosong hana, yaitu yang memberi peringatan kepada kaum dan umat masanya, kecuali si Dodo yang tiga yang tetap beriman. Terus menerus mereka beriman kepada Nabi Allah Musa, datang Nabi Allah Isa beriman kepada Nabi Allah Isa, dan kosong masanya pula yang mantan beriman kepada
Rasulullah ketika kebangkit. Makanya kepegang mereka-mereka yang sebagian manakala datang kepada mereka kebenaran itu dibangkitnya Rasulullah Nabi Muhammad min indina, Muhammad yang dibangkitnya adalah dari sisi kami, kata Allah, kami yang kirim. Qalu, mereka berkata, laula utiya misla ma utiya Musa, kenapa tidak didatangkan kepada Muhammad umpama apa yang didatangkan kepada Musa? Jadi yang balruna alasan lo kali itu pegah cerita-cerita mana-mana didepu balruk Nabi Muhammad didepurnya Nabi Muhammad kalian dibaca nah alasannya lain lo pegah Muhammad ada dikirim sebagai Rasul apakah Nabi, yaitu bukti-bukti nyata lagi yang Nabi kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa dia kejap apa dia mohon dan ada lagi yang juga boleh dekat dia boleh gesut jauh dalam banjir ke itu biar putih cahaya terang mana-mana. Jadi pakaian guna Mbak Muhammad yang alasan kerana mereka tidak beriman dengan macam-macam alasan. Cuma pada Nabi Muhammad tu nasabuna dempul ubina yang mukjizat pada Nabi-Nabi yang awal pada Nabi Muhammad mandu-mandukan. Cuma hanya kepada karena banyak yang terjadi pada yang dahulu-dahulunya hanya kisah kepegang akibat kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh dan sebagainya. Kepegang mudah-mudahan maka hanya ada dakwah Nabi hanya dia pedih-pedih tanya. Maka hanya sekedar kepegang adanya dia baca riwayat-riwayat yang dahulu untuk jadi pelajaran kepada umat. Teman sahabat-sahabat wadahnya lahir ke Nabi Allah Rasulullah pedih-pedih adanya lahir kedua itu lahir dari Allah. Pada masa Rasulullah di Makkah, yaitu cukup banyak bermacam-macam yang terjadi yang mengherankan kaum-kaumnya mana-mana. Abu Lahab bak sabar-sabar berpegah bak kaum ke nyo singa bunga ke peristiwa yang paling besar Muhammad singa bunga akan hancur maka pernah Nabi ada sembahyang subuh gereja pro takwa ke hana sepuh-sepuh tu Fatimah biara Nabi tetap bermuat karena Nabi baku kekelan dia Fatimah keyakinan gerak baru Nabi sami Allah. Jadi bangsa-bangsa bahawa dia kata pegang Abu Lahab kata duduk sebuah batin yang paling raya ini bak tempat Nabi dekat Nabi semayang tapi ada tebak kata depan. Jadi menang Nabi itu kerja semayang dengan sikat artinya tak pegang menang Nabi baru sujud. Nah Abu Lahab kerja lain kami nonton dia tu karena di sekeliling Mekah bawah dia adalah gunung Jabal Abi Qubi, Jabal mana-mana gunung tu. Tinan ke rata-rata dia kalau nak bangunan dapur dia lapangan yang kosong kan. Kira-kira kejap itu gageman badia kena berut sabuh langkah tu kena teruk bak Nabi Muhammad kena sempong badia Nabi dia sujud berapa tiba-tiba Nabi Abu Lahab dia belum sebut berikut. Jadi kaum yang nonton puji putra memang tak tahu putra. Sehingga idenya pur yang tadi pada dalam belahai pur pada puai kan. Pada kat pur pada bersawalan kata kublian nak sabuh unta raya jihad apa. Minyak sekira puja sawalan kata 20 unta rayanya. Yang mukjizat yang hana pada nabi-nabi yang lain Nabi Muhammad. Makanya itu yang kedua bahawa Nabi Muhammad
kadruk kebenaran kepada mereka, ditegur bahwa itu adalah Rasul, tapi nak alasan untuk hanbiman akan guna Pak Muhammad lagi yang nak Nabi bangsa. Ada yang awalam kekedalan dalam awalam yakfuru bima udiya Musa min qabl qalu sajirani tadhahara wa qalu inna bikullin kafirun. Allah membalas perkataan mereka. Awalam yakfuru bima udiya Musa, bukankah mereka adalah ingkar mereka dengan apa yang didatangkan kepada Musa sebelum Nabi Muhammad? Bukui pegah bahawa iyu bukti lagi pada Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa pun mereka ingkar. Jadi sekiranya mereka nyomna miman anak mungkin itu perkataannya ke alasan itu, alasan untuk mereka tidak beriman. Padahal Allah mengatakan awalam yakfuru bima, apakah bukankah mereka dahulunya sebelum dia datang Nabi Muhammad telah kufur kepada Nabi Allah Musa sebelum datangnya Muhammad? Qalu, bahkan mereka berkata, kullin, semuanya adalah masing-masing para nabi, semuanya mereka ingkar kafirun. Qul fa'tu bi kitabin min indillahi wa ahda minhuma attabi'uhu in kuntum shadiqin. Katakan olehmu bagi mereka, karena bermacam-macam Rasulullah ditantang. Jawaban Nabi adalah wahyu Allah. Maka Rasulullah anak dijawab dengan nafsu, anak dijawab dengan keinginan tujuan roh, tetapi jawabannya semua adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang tantangan serangan diserang oleh umatnya, memang hana sakuna tu wahyu benar-benar hana sakuna. Jadi pegang macam-macam dah bisa Jibril. Muhammad pegang dia kata ditantang, dia kata didakwa. Kun dia kata fa'tu bi kitabin min indillah wa ahda minkum. Coba kamu datangkan suatu kitab dari Allah, yang kitab itu adalah lebih memberi petunjuk dari kitab keduanya, Quran dan Taurat. Memenangan kepatihnya ada bahasa han kepatih bawanya macam-macam alasan bahawa haji belum bahawa kitabkah yang kitabnya yang lebih mendapat petunjuk selain daripada Al-Quran. Bahawa dunia ini hidup pojok, karena siapa hidup pojok. Maka antara perdebatan antara guru-guru Islam dengan orang kafir dan rasul-rasul dengan yang hadapi Fir'aun dengan Nabi Allah Musa, dan juga yang lain-lain, mandum-mandum Nabi yang menang, karena jawabannya semuanya dari Allah. Lainnya itulah yang kedua, coba datangkan sebuah kitab dari sisi Allah yang lebih terpetunjuk dari dua kitab Quran dan Taurat. Attabi'uhu, yang engkau ikut, in kuntum sadiqin, jika kamu itu orang benar. Wajib belum ada kalaulah ini Quran kamu tidak percaya, coba berikan contoh-contoh. Ada kitab yang lain untuk kamu ikut. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Maka jika mereka tidak dapat menjawab pertanyaan tantangan, fa'lam, maka ketahui olehmu annama yattabi'una ahwa'ahum, hanya saja mereka mengikut
mengikuti mereka adalah nafsu-nafsu keinginan mereka untuk kufur mereka. وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Tidak ada yang lebih sesat. وَمَنْ أَضَلَّ, tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikut keinginan nafsu bighairi hudan minallah, dan tidak ada petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang zalim. Yang masanya ditentang para nabi-nabi yang kebaca, sehingga 3 pertanyaan yang datang dari wahyu Allah diucapkan oleh Nabi, memang hana kadipati, hana dijawab pertanyaan kata Muhammad berdadeku. Mereka yang adalah nafsu, karena mereka yang adalah diikuti keinginan-keinginan. Maka tapi orangnya jadi catatan kepada katanya yang cukup dia orangnya karena hukum Allah tu. So yang hana yang lebih sesat dari ulu-ulu yang mengikut keinginan-keinginan mereka dengan petunjuk Allah. Yang misalnya kadang-kadang petunjuk Allah yang jalan yang lurus, yang lempang, yang benar dari Allah, maka mereka akan menggeser ke jalan-jalan yang benar itu, akan mengfatwakan yang lain selain daripada hukum Allah. Itu sesat. Hati-hatinya dalam forum, sebuah forum, baik forum itu sekecil-kecilnya forum di kampung, ketika katanya adalah untuk tak melempang sebuah persoalan, jaga sampai menyimpang dengan hukum Allah. Karenanya sisi sesatnya bila bertentangan dengan hukum Allah, keinginan nafsu untuk menghasilkan sebuah tujuan di dalam rapat apapun. Alhamdulillah orangnya guru-guru Islam baru beriman di dalam anggota-anggota yang terhormat, baik di kabupaten, tetapi apabila terus-menerus saya lagi laju baca-baca begitu dari hukum Allah, ini harus dijaga sama-sama. Kalaupun yang terjadi yang tak perlu untuk berikuti. Walaqad qasalna lahumul qawla la'allahum yatazakkarun. Sungguh banyak artinya kami nyatakan bagi mereka perkataan-perkataan Quran cukup banyak. Dibandingnya yang adalah kisah Nabi Allah Musa pada gambar surat Taha cukup banyak gambar. Surat Maryam manduk para nabi-nabi. Makanya kebetulan Allah telah nyoba surat Al-Qasasnya Allah kalau merubah, maka keulang ya Allah Ta'ala. Sungguh banyak telah kami sampaikan, telah kami nyatakan bagi mereka perkataan Quran. Al-Qawlu itulah Qawlul Quran, perkataan Al-Quran. La'allahum yatazakkarun, mudah-mudahan mereka menjadi pelajaran sehingga mereka beriman. Yang belum beriman hendaknya dengan banyak-banyak membaca Quran, dengan banyak-banyak memperhatikan, membanding-banding kitab-kitab yang lain daripada kitab Al-Quran yang bertentangan dengan Quran. Kalaulah mereka selalu baca, Allah akan beriman. Bagi yang tak iman, katanya orangnya mendamah iman, kuat takwa kepada Allah, maka selalulah ada yang di dalam mengikuti pelajaran-pelajaran bina bersama dengan kaum yang kagum murka oleh Allah. Lebih-lebih kepada yang kepala di dalam neraka adalah termasuk Fir'aun, Haman, Qarun, Ibnu Khalaf, yang kedua mereka masing-masing pun adalah pimpinan dalam neraka akhirat. Maka yang ikut mereka menjadilah tempatnya na'udzubillah dalam neraka. InsyaAllah kita akan berpegang
So yang ikut Firaun, so yang ikut Haman, so yang ikut yaitu Qarun, so yang ikut Ibnu Khalaf, bedro kepala dalam neraka. Kelompok-kelompok yang lain menjadi baiklah yang menjadi kelompok-kelompok mereka. Ini ada baca nama 6 sempat pegang, mungkin dah Na'udillah, ada baca dalam masyarakat yang bahagian kelompoknya. Nah, dari dalam Quran insyaAllah juga akan baca. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada dunia. Amin. Sadaqallahul Azim.